kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita mengenai tanda petik 2. Kalau yang kemarin kita sudah mempelajari tanda pisah, tanda seru, dan tanda tanya, hari ini kita akan lanjutkan kembali penggunaan tanda petik 2. Oke, tanda petik 2. Tanda petik 2 digunakan untuk apa saja? Oke, perhatikan ya. Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. Misalnya, merdeka atau mati, seru Bung Tomo dalam pidatonya. Perhatikan pada kata merdeka atau mati, itulah dia contoh penggunaan tanda petik 2. Yang kedua, kerjakan tugas ini sekarang, perintah atasannya. Besok akan dibahas dalam rapat. Ya, pada kata kerjakan tugas ini sekarang, itulah penggunaan tanda petik 2 dan besok akan dibahas dalam rapat. Yang kedua, tanda petik dipakai untuk mengapit judul sajak, lagu, film, sinetron, artikel, naskah, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Misalnya, sajak pahlawanku terdapat pada halaman 125 buku itu. Jadi judul sajaknya dia menggunakan tanda petik. Yang kedua, marilah kita menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Ya, judul lagu di sana itu kata Maju Tak Gentar menggunakan tanda petik 2. Yang ketiga, film Ainun dan Habibie merupakan kisah nyata yang diangkat dari sebuah novel. Ya, judul filmnya dia harus menggunakan tanda petik. Yang ketiga, tanda petik dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Misalnya, tikus, komputer ini sudah tidak berfungsi. Ini dia istilah-istilah yang tidak kita mengerti, maka dia harus menggunakan tanda petik 2. Yang kedua, dilarang memberikan amplop kepada petugas. Ya, pada kata amplop di sana juga dia merupakan istilah, bukan makna yang sebenarnya. Dia harus menggunakan tanda petik. Kemudian kita lanjutkan kembali penggunaan tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Istilahnya dia terdapat dalam petikan ya, petikan dalam petikan. Misalnya, tanya dia, kedengar bunyi kering-kering tadi. Jadi yang di sana dia dalam tanda petik tunggal itu kering-kering. Yang kedua, kita bangga karena lagu Indonesia Raya berkumandang di arena Olimpiade itu, kata ketua KONI. Jadi judul lagu di sana Indonesia Raya, dia menggunakan tanda petik tunggal. Yang kedua, tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata atau ungkapan. Misalnya, tergugat artinya yang digugat menggunakan tanda petik tunggal. Yang kedua, retina, dinding mata sebelah dalam. 3. Noken, tas khas Papua. Tadulako, panglima. Masih ada pare, saling bantu. Itulah istilah-istilah penjelasan yang digunakan dalam tanda petik tunggal. Kemudian kita lanjutkan penggunaan tanda kurung. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Misalnya, dia memperpanjang surat izin mengemudi. Apa surat izin mengemudi? Itu dalam tanda kurung, itu istilah SIM. Warga baru itu belum memiliki KTP. Apa itu KTP? Kartu tanda penduduk. Lokakarya atau workshop itu diadakan di Manado. Perhatikan penggunaan tanda kurung di sana ya. Yang kedua, tanda kurung juga dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Misalnya, sajak Tranggono yang berjudul Ubud. Apa itu Ubud? Maka digunakan nama tempat yang terkenal di Bali. Gunakan dia tanda kurung. Yang kedua, keterangan itu lihat tabel 10 menunjukkan arus perkembangan baru pasar dalam negeri yang dimasukkan dalam lihat tabel 10, itulah penggunaan tanda kurung. Yang ketiga, tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau kata yang keberadaannya di dalam teks dapat dimunculkan atau dihilangkan. Misalnya, dia berangkat ke kantor selalu menaiki bus Transjakarta. Betul. Jadi kata bus di sana menggunakan tanda kurung. Pesepak bola kenamaan itu berasal dari kota Padang. Yang keempat, tanda kurung juga dipakai untuk mengapit huruf atau angka yang digunakan sebagai penanda pemerincian. Misalnya, faktor produksi menyangkut A. bahan baku, B. biaya produksi, dan C. tenaga kerja. Diperhatikan huruf A di sana dia menggunakan satu perincian dan menggunakan tanda kurung. Kemudian dia harus melengkapi berkas lamarannya dengan melampirkan 1. akta kelahiran, 2. ijazah terakhir, dan 3. surat keterangan kesehatan. Jadi perhatikan pada angka 1, 2, dan 3 di sana dia menggunakan tanda kurung. Oke, demikian pelajaran kita pada hari ini, yaitu penggunaan tanda petik 2, tanda petik tunggal, dan tanda kurung. Semoga anak kami boleh paham dan mengerti.
Terima kasih.